Tapi saya akan berikan kesempatan ke setiap narasumber dan juga diskusi di sini untuk menyampaikan closing statement 1 menit saja. Mulai dari Mas Andre dulu boleh? 1 menit ya. Saya hitung ini. Baik, terima kasih. Memang masih banyak yang harus dikerjakan oleh kita semua, dan saya rasa inisiatif dari Kampus Kesehatan Jiwa dan juga masyarakat peduli kesehatan jiwa dan juga visit ini salah satu langkah awal. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Yang penting kita tahu kita punya problem. Kalau kita nggak tahu kita punya problem, kita nggak tahu gimana cari solusinya. Problem itu udah dibahas, sekarang kita bahas soal solusinya aja. Bahwa ini gak mudah dan mungkin jalannya panjang, jangan banyak. Saya tahu kalau kampus nanti di bawah dokter yang bilang kita ban semua mobile phone buat anak SD sampai SMA ramai sih, coba mungkin itu salah satu cara buat kita melindungi generasi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari saya adalah bahwa kalau kita terkait tadi dengan pekerjaan kampus itu akan sangat banyak sekali masih ke depannya tugas-tugas yang bisa kita lakukan bersama dengan masyarakat, kaum akademisi dan seluruh stakeholders. Yang pasti adalah bahwa di dalam suatu pendekatan-pendekatan yang mungkin nanti kita akan lakukan dengan action, gitu ya. Jadi kita bukan hanya wacana, dengan action itu juga perlu memperhatikan keunikan-keunikan yang ada di setiap tempat atau setiap daerah yang tidak bisa digeneralisasi. Sehingga apapun yang nanti akan dihasilkan untuk masalah kesehatan jiwa itu keunikan-keunikan tetap ada, karena kalau kita bicara kesehatan jiwa itu bukan hanya tentang masyarakat tapi juga tentang individu-individu yang unik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Adriana. Kalau saya yang untuk dunia kerja, nomor 1 adalah buatlah pekerja itu aman dan nyaman. 2 kata itu aja, aman dan nyaman, supaya mereka bisa menjadi produktif. Gitu. Terus kemudian ya kita juga harus menciptakan suasana kerjanya itu yang asik gitu loh, asik dalam tanda kutip ya, dan menghindari lingkungan kerja yang toksik. Yang tadi saya bilang jangan toksik lingkungan kerja ini, toksik secara benar-benar kelihatan kasar mata maupun toksik yang secara mentally gitu ya. Dan kita memang mesti mengutamakan pekerja itu like itu artinya bahwa si pekerja itu bisa untuk bekerja sesuai dengan kondisi status kesehatannya. Dan yang terakhir supaya memang tetap mereka semua itu bisa produktif. Jadi saya rasa itu, jadi jangan lupa kerja mesti aman dan nyaman supaya bisa produktif. Tapi kalau kerja juga masih asik gitu ya, jangan juga menciptakan suatu lingkungan kerja yang toksik. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adriana. Jadi mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Jadi memang untuk kesehatan mental anak dan remaja ini memang dimulai dari masa kehamilan. Jadi memang mungkin boleh untuk para calon bapak atau bapak yang bisa lebih aware dengan ibu. Jadi memang masa kehamilan itu sudah mulai mempengaruhi ya, proses daripada si janin, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Endang tadi, bahwa mulai didengarkan lagu, mulai didengarkan kajian, murotaah gitu. Nah itu sebenarnya adalah mulai daripada proses perkembangan kesehatan mental dari anak dan remaja. Jadi selain ibu yang selalu ditanyakan, sebenarnya juga sangat penting peran ayah di sini. Jadi sering ibu itu kan seringnya stres karena capek, lalu burn out, tapi nggak tahu kemana. Kalau suami hanya sibuk selalu mengatakan kerja dan itu yang kadang-kadang membuat ibu akhirnya burn out dan dia akhirnya kurang aware dengan merawat anaknya, dan akhirnya kadang-kadang malah kemarahannya dilampiaskan ke si anak. Jadi memang di sini dibutuhkan banget peran dari keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga memang apabila ayah dan ibu kesulitan mungkin boleh oleh dukungan support yang lainnya, mungkin dari kakek nenek yang mungkin bisa membantu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Kalau sumber memberikan closing statement itu, jadi saya sudah tidak perlu beri kesimpulan. Terima kasih. Tapi artinya kita bersyukur bahwa sejak pagi sampai sore ini kita mendapat banyak data, informasi dan juga pengetahuan. Ini pekerjaan masih panjang untuk mempersiapkan generasi emas
emas 2045 nggak boleh berhenti melangkah maju. Sekali lagi tadi nama Christine dan dokternya disebut berulang-ulang. Jadi ini belum selesai, besok-besok harus lebih banyak lagi kerjaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, semua peserta yang hadir di sini, Pak Dekan juga yang bolak-balik tadi banyak disibukkan tapi masih sempat stay sampai selesai. Saya akhiri sesi ini, tapi mungkin Mbak Christine ada yang disampaikan? Kita di sini nggak apa-apa, atau kita turun dari podium atau gimana? Terserah. Mas mau jalan-jalan nggak apa? Balik lagi boleh, silakan. Sebetulnya saya itu diperintah untuk presentasi, saya harus berapa menit? 15 menit sama dokter Ray. Kalau presentasi suruh lompat-lompat juga boleh, katanya. Ngobrol lah di sini. Ya, terima kasih Bu Adriana, terima kasih Bapak Ibu yang menjadi narasumber. Saya hanya akan mengundang para inisiator Bu Maria. Jadi saya memperkenalkan untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Jadi ini Kaukus didirikan 14 November 2023. Memang diawali dari keprihatinan karena kita melihat banyak sekali kasus yang menjadi perhatian publik sangat luas. Waktu itu ada banyak sekali ya kasusnya. Nah kemudian kita memang tidak semua belakang psikologi, tapi punya kepedulian untuk peduli pada kesehatan jiwa, dan untuk itu juga pada kesempatan ini kami juga mengajak semua yang hadir untuk kita bersama-sama mengkampanyekan bagaimana kita lebih peduli pada kesehatan jiwa. Saya undang Bu Maria Ekowati untuk ke depan, Mas Aji, Prof. Aji, Dr. Audi juga, yuk, ada Bu Adriana juga, Pak Endang dan Mas Andre sebagai inisiator. Bukan hanya inisiator tapi juga tim kerja dari Kaukus Kesehatan Jiwa. Itu katanya mau disuruh tapi nggak usah. Saya ngobrol aja. Oke, mungkin Mas Adi bisa menutup acara. Tapi sebelumnya ada door prize dari Citose berupa kursi untuk 3 penanya ya. 3 penanya, yaitu siapa Bu Mbak ini? Dean Daniel dan Hari. 3 penanya, kursi kursi di belakang nanti bisa diambil. Kalau repot bawanya nanti saya bawa. Untuk closingnya sekarang Mas Adi. Closing, ini pada sini selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine, teman-teman semua, para pembicara di sesi kedua semuanya, dan para yang masih sempat bertahan sampai akhir acara ya. Di awal tadi di pembukaan saya sampaikan bahwa kita berkumpul kali ini dalam satu event yang baru pertama kali dilakukan oleh teman-teman di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Kami biasanya Kaukus Kesehatan Jiwa aja. Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Kita berusaha untuk membicarakan kesehatan jiwa ini secara terbuka. Beberapa kali kami melakukan kegiatan untuk kalangan umum, semacam campaign di kalangan umum. Tapi kali ini kita coba bikin akademik ya, konferensi ini ya. Jadi kalau melihat antusiasme dan kebutuhannya, Mas Gary, Mbak Christine, teman-teman semua, kayak tadi saya sampaikan mungkin tahun depan harus ada yang kedua gitu ya. Atau tiap semester karena bagian ini adalah bagian yang multidisiplin. Ini bukan eksklusif punya teman-teman di kedokteran jiwa psikiater, bukan cuma eksklusif teman-teman di psikologi, eksklusif teman-teman di kesehatan sosial, tapi ini satu pendekatan lintas ilmu ya, karena gagasan atau isu kesehatan jiwa ini demikian holistik dari awal saya sampaikan. Nah, selama 1 hari ini, 2 sesi ini, kita sudah membicarakan berbagai perspektif mengenai kesehatan jiwa, ya, mulai dari perspektif ilmu
sosial, ada perspektif medis, perspektif psikologis, dan kemudian berbagai kasus juga ditampilkan tadi ya. Beberapa mungkin mengkonfirmasi beberapa keresahan kita. Apa sih yang terjadi gitu? Seberapa daruratnya ya kondisi kesehatan jiwa kita, masyarakat kita. Jadi Dr. Ray menyitir satu hasil riset yang luar biasa. Ini kan undercover aja, terselubung saja. Sebenarnya negara kita sedang mengalami pandemi kesehatan mental. Bukan mungkin dunia ya, tapi kita bicara di konteks Indonesia. Kita sedang mengalami pandemi kesehatan mental. Tapi kan ini undercover. Jadi Mbak Anissa, teman-teman sampaikan dengan membicarakan masalah kesehatan mental aja, itu sudah semacam tabu gitu ya. Nah, enak. Ada keluarga kita, ada teman kita di diagnosis diduga aja itu sudah, kalau bisa nggak usah orang tahu. Lepas dari itu sudah sampaikan, ini berkembang menjadi semacam stereotip stigma yang itu merepotkan. Nah, di seri kedua tadi, di sesi kedua tadi kita juga bicarakan berbagai hal yang terkait dengan kondisi kesehatan jiwa dari berbagai profesi ya. Prof, jadi menarik sekali itu loh. Apa namanya? Survei mengenai kondisi kesehatan jiwa dari lintas profesi. Kalau konferensi ke depan kita langsung fokus di situ, keren gitu ya. Jadi mungkin berikutnya kita invite speaker ya. Jadi bikin panel terbuka, jadi invite speaker untuk topik-topik itu akan bisa menjangkau makin banyak pengetahuan kita, makin bagus. Saya rasa Dr. Nasir tadi ada bagian penting yang terkait dengan misalnya ya respon lokal mengenai kondisi gangguan kesehatan jiwa. Pak Inang Maria ini saya tahu persis melakukan riset yang ngeri-ngeri sedap ya, di mana kondisi yang boleh disebut sebagai dalam tanda kutip berurusan dengan kondisi kesehatan mental. Ada, mohon maaf, ini riset ilmiah beliau, masyarakat Dayak, gitu, alam bawah sadarnya digerakkan emosinya, mentalnya, untuk kemudian berperan melawan suku lain di dalam konflik Dayak Madura. Pengetahuan yang sudah ratusan tahun mengenai, mohon maaf sekali lagi, pengayuan, ya, sadisme yang merupakan bagian itu kemudian dinormalkan kembali melalui satu proses kultural tertentu. Karena prosesnya kultural, maka itu dianggap biasa, normal saja. Ya, jadi tadi di sesi awal Mas Gary mendorong seorang seniman bilang, kalau seniman ya mesti edan gitu. Kalau nggak nyentrik dan edan belum seniman gitu ya. Di banyak konteks budaya, orang-orang yang schizophrenic dan sebagainya seringkali nggak memiliki kekuatannya. Ya, nomor berapa yang besok keluar? Sebagai sakti, sebagai dukun ya, dukun yang terutama yang punya kemampuan melakukan spirit possession di tempatnya Mas Ray itu persoalan kejiwaan, tapi di beberapa kultur sengaja dipanggil masuk posesi ya. Jadi itu hal yang dianggap biasa ya. Jadi respons lokal terhadap kondisi kesehatan jiwa itu kalau kita bikin invite dan tidak bikin interaksi, saya rasa kita punya koleksi banyak. Nah ini melengkapi pengetahuan kita, mudah-mudahan kita bisa lebih jauh lagi bergerak untuk menciptakan masyarakat yang sehat lahir batin. Sebelum saya tutup, saya mau share sedikit saja, mungkin beberapa kata paralel dengan ini. Tadi di ruang sebelah itu ada conference mengenai perlindungan anak-anak terhadap over the top platform, teman-teman. Platform over the top, platform internet, produksi internet yang memungkinkan pembuat konten langsung berurusan dengan konsumen. Netflix, YouTube dan sebagainya, pembuat kontennya langsung. Nah ini dalam bahasanya Mas Andre nggak tersentuh hukum ya Mas ya, nggak ada sensor, nggak ada apa-apa ya. Dia bikin konten apapun gitu ya, bikin film apapun, nggak ada badan sensor film, nggak kuasa. So masuk aja di sini. Itu platform over the top itu. Dan teman-teman mendengar bahwa anak-anak terjangkit canduan
mungkin sudah mulai kecanduan urusannya, dokter sudah mulai. Jadi ini adalah persoalan yang sekarang menjadi nyata di dalam kita. Hal-hal sehari-hari yang selama ini kita anggap biasa, ternyata di balik itu ada hal yang kemudian harus kita sadari, itu persoalan yang besar. Jadi itu beberapa hal yang saya bisa garis bawahi dari pertemuan kita, diskusi, presentasi diskusi kita selama sehari ini, pagi sampai sore ini. Mudah-mudahan kita semua masih cukup punya energi untuk melanjutkan hal-hal baik ini. Teman-teman saya di kampus masyarakat peduli kesehatan jiwa, teman-teman para pendidik, para pemerhati, kita semua ya punya tugas dan tanggung jawab yang makin besar. Saya nggak bilang menyelamatkan generasi, menyelamatkan kita semua. Lintas profesi, lintas generasi itu kita semua potensial benar persoalan. Jadi kita harus sadar itu. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, Pak Christine, Putri, teman-teman semua para pembicara sudah hadir ke kampus UI. Dengan ini saya nyatakan acara yang ditutup. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Prof. Aji, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan juga tim kerja dari Kampus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Ternyata setelah sesi ini masih banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim kerja Kampus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Baik, Bapak Ibu, Prof. Aji sudah menutup acara. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan kita akan jumpa pada kesempatan yang lain. Selamat sore.